Bab 1 Sistem Super Kaya. Dominic, ayo putus. Di hutan, di taman bermain Universitas Jackinion. Sandra Jenkins sedang berbicara dengan pacarnya, Dominic Lewis. Sandra, kenapa? Apa yang saya lakukan salah? Kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Dominic bertanya secara emosional. Mereka adalah teman sekelas di sekolah menengah dan telah menjadi kekasih sejak mereka menjadi senior. Meskipun Dominic tidak berasal dari keluarga yang baik, dia tampan dan berprestasi baik secara akademis. Dia pria yang baik. Ketika dia di sekolah menengah, dia secara alami menjadi favorit panas di antara teman sekelas wanita. Sandra tidak buruk. Dia adalah gadis tercantik di kelas. Nilainya tidak sebagus Dominic, tapi dia jelas salah satu yang terbaik. Keduanya sering dikritik oleh gurunya saat bersama. Keduanya berulang kali berjanji bahwa hubungan mereka tidak akan pernah memengaruhi pelajaran mereka. Apalagi, begitu mereka dipaksa putus, nilai mereka terpukul. Oleh karena itu, semua guru menutup mata terhadap hubungan mereka. Seperti yang mereka janjikan, keduanya berhasil diterima di universitas paling bergengsi di negeri ini, Universitas Jackinion. Banyak orang iri pada mereka. Tapi Dominic tidak pernah menyangka bahwa kurang dari 1 tahun kuliah, Sandra akan mulai menjaga jarak. Sekarang dia bahkan ingin putus dengannya. Faktanya, sejak awal semester ini, dia telah memperhatikan perubahan dalam dirinya. Setiap kali mereka bersama, dia akan linglung dan menemukan banyak alasan untuk menolak bertemu dengannya. Pada suatu hari Sabtu, dia melihatnya masuk ke mobil Playboy, tetapi dia telah menghibur dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya pertemuan teman sekelas murni. Namun hari ini, dia telah memulai perpisahan dengannya, menghancurkan mimpinya. Dominic, mari kita berpisah dengan baik dan meninggalkan kenangan yang baik untuk satu sama lain. Oke. Sandra, katakan padaku, apakah ini karena Liam Holt? Jadi, bagaimana jika ya? Sandra, Liam adalah playboy terkenal di sekolah. Dia hamil teman sekelasnya semester lalu. Apa kau tidak tahu? Liam menjelaskannya padaku. Keduanya melakukan kesalahan setelah mabuk, dan gadis itulah yang mengambil inisiatif. Kemudian, dia memberi kompensasi padanya. Sandra, jangan percaya dia. Dia berbohong padamu. Dia telah berkencan dengan banyak gadis pada waktu yang sama. Baiklah, Dominic, aku di sini untuk memberitahumu hari ini. Tolong jangan menggangguku lagi. Selamat tinggal. Sandra hendak berbalik dan pergi, tapi Dominic mencengkeram lengannya. Sandra, dengarkan aku. Liam benar-benar bukan orang baik. Jangan tertipu olehnya. Apakah dia memaksamu melakukan ini? Pastinya. Aku akan pergi dan mencarinya. Dia melepaskan tangannya. Dominic, jangan membohongi dirimu sendiri. Liam tidak memaksaku. Akulah yang memilih untuk bersamanya. Aku tidak ingin bersamamu. Setelah lulus, aku masih harus mencari uang untuk membeli rumah dan mobil dan membayar hutangku. Aku harus bekerja keras seumur hidupku. Saya ingin menjalani hidup yang baik. Apakah Anda mengerti? Apakah Anda melihat tas ini pada saya? Ini model terbaru dari Louis Vuitton yang bernilai lebih dari $1.500. Tidak mungkin bagi saya untuk memiliki ini dalam hidup saya jika saya bersama Anda. Anda tidak akan pernah bisa memberi saya apa yang Liam bisa. Tapi Liam hanya mempermainkanmu. Dia tidak akan menikahimu. Ada banyak orang yang telah ditinggalkannya. Dominic masih berusaha keras. Dominic tidak benar berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Sebuah suara mencapai telinga mereka. Mereka melihat Liam mendekati mereka, mengenakan pakaian bermerek. Dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang Sandra. Liam, kamu di sini. Sandra bersandar padanya.
Dominic merasa patah hati saat melihat Liam merangkul pinggang Sandra begitu dia tiba dan Sandra bersandar padanya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan itu sia-sia. Begitu seorang wanita berubah pikiran, akan sulit baginya untuk kembali. Dia sedang tidak mood untuk melihat mereka berdua saling berpelukan. Jadi dia berkata kepada Sandra, "Sandra, kamu akan menyesali keputusanmu hari ini cepat atau lambat." Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Tunggu, Liam menghentikannya. Dia menoleh ke Sandra dan berkata, "Sandra, kamu duluan. Aku akan datang kepadamu setelah aku berbicara dengannya sebentar. Liam, ayo pergi bersama. Dominic dan aku sudah putus. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jangan khawatir. Itu hanya beberapa kata. Itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Baiklah, cepatlah. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah." Setelah itu, dia melirik keduanya dan pergi. Langsung ke intinya. Jika Anda ingin melihat saya dalam keadaan menyedihkan karena saya dibuang, saya khawatir Anda akan kecewa. Ada lebih banyak ikan di laut. Meski patah hati, dia tetap berbicara dengan keras kepala. Dia bisa menunjukkan kesedihan yang luar biasa dan tidak bermartabat di depan Sandra, tapi dia tidak bisa menunjukkannya di depan Liam. "Dominic, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu." Setelah itu, Liam maju 2 langkah dan berbisik di telinganya, "Sandra sangat seksi. Aku tidak menyangka setelah kalian berdua begitu lama bersama, dia akan tetap begitu. Nah, sudah waktunya saya pergi. Dia masih menunggu saya. Saya punya kamar presidensial di Golden Leaf Hotel. Tahukah Anda? Ini adalah hotel bintang 8. Anda tidak akan mampu membeli makanan di sana selama sisa hidup Anda." Dia berbalik dan pergi. Saat dia berjalan, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dominic merasa pusing mendengar kata-katanya. Dia dan Sandra telah bersama selama 4 tahun. Selama 4 tahun penuh, mereka hanya berpegangan tangan dan berciuman. Dia akan menghentikannya setiap kali dia ingin melangkah lebih jauh. Dia mengatakan bahwa mereka hanya bisa melakukan itu ketika mereka menikah. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sandra dan Liam akan melakukannya ketika mereka baru bersama selama beberapa hari. Pada titik ini, dia merasa seperti darah bergelombang di otaknya dan matanya berubah menjadi merah. Dia muntah darah tak terkendali dan jatuh ke tanah. Ketika dia bangun lagi, dia sudah berada di rumah sakit sekolah. Ketika dia akan bangun, dia tiba-tiba mendengar suara di benaknya. Ding! Sistem super kaya sedang dalam tahap pengikatan. 10%, 30%, 50%, 80%, 100%. Sistem super kaya telah selesai. Kemudian sebuah panel muncul di hadapan Dominic. Dia satu-satunya yang bisa melihatnya. Pemilik, Dominic Lewis. Saldo, 10 miliar dolar. 00000. Konstitusi, 15 lemah. Vitalitas, 28 biasa. Keterampilan, harap tambahkan poin ke sistem. Anda perlu menggunakan poin super kaya. Poin super kaya 0. Sebelum Dominic bisa mengetahuinya, dia mendengar suara itu di benaknya lagi. Selamat datang, Dominic Lewis, di sistem super kaya. Sistem ini mengikat satu ke satu dan tidak dapat dipindah tangankan. Begitu pemiliknya meninggal, sistem itu akan hilang. Saldo pemilik telah terikat pada semua bank di dunia. Anda dapat langsung menggunakan sidik jari atau fitur wajah atau skan pupil Anda untuk melakukan pembayaran. Cara bermain game, pemiliknya, Dominic Lewis, akan mendapatkan poin super kaya setelah menghabiskan 15 juta dolar setiap kali.
koin super kaya dapat digunakan untuk meningkatkan konstitusi Anda, meningkatkan keterampilan pemahaman Anda, menambahkan seperangkat keterampilan tambahan, atau meningkatkan tingkat keahlian Anda. Aturan. Hanya ada satu aturan dalam sistem. Apapun yang ingin dibeli oleh pemiliknya, dia tidak boleh menawar. Mereka yang menawar adalah pecundang dan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan sistem ini. Bab 2 Hotel Bintang 8. Dominic masih berpikir apakah yang disebut sistem kaya super ini nyata ketika pintu terbuka. Seorang wanita muda cantik berusia 30-an, mengenakan pakaian medis putih, masuk. Itu adalah dokternya, Shane Chapman. Dia berusia 32 tahun dan telah menikah selama beberapa tahun tanpa anak. Suaminya adalah bos dari sebuah perusahaan kecil. Namun, dikabarkan bahwa dia berselisih dengan suaminya, mencari cerai. Dikatakan bahwa untuk mencapai kesepakatan dengan perusahaan besar, suaminya memintanya untuk minum dengan bos. Dia telah membius anggurnya, berharap dia akan tidur dengan bos perusahaan lain. Akhirnya, dia tahu. Dia lari kembali ke sekolah dengan alasan pergi ke toilet. Setelah itu, dia tetap tinggal di sekolah dan tidak pulang. Baru-baru ini, dia mencari pengacara untuk mengajukan gugatan. Kamu bisa pergi sekarang setelah kamu bangun. Ingatlah untuk memiliki makanan yang lebih bergizi untuk darahmu. Kamu dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Tenang saja dan jangan biarkan emosimu menguasai kamu. Shane menasihati Dominic ketika dia melihat bahwa dia telah membuka matanya. Terima kasih, Dr. Chapman. Saya mengerti. Dominic bangkit dan terhuyung-huyung keluar dari rumah sakit. Dia masih merasa sedikit pusing. Apakah siswa saat ini begitu tergila-gila satu sama lain? Serunya. Kemudian dia memikirkan suaminya. Ketika dia dan suaminya kuliah, mereka juga sangat mencintai satu sama lain. Namun, bulan lalu, untuk perusahaan, dia diam-diam membiusnya dan melakukan hal yang mengerikan. Jika dia tidak menemukannya tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia masih tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Saat Dominic berjalan di sekolah, banyak siswa di sekitarnya melihat dan menunjuk ke arahnya, karena dia sekarang terkenal. Ada banyak pasangan di Universitas Jacquinion yang putus setiap hari. Tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang muntah darah dan pingsan. Selain itu, Liam secara khusus meledakkan masalah itu. Hanya dalam waktu setengah hari, Dominic menjadi terkenal di Universitas Jacquinion. Namun, Dominic sedang tidak ingin memedulikan hal ini sekarang. Begitu dia keluar dari gerbang, dia merasa haus. Dia pergi ke dispenser minuman otomatis untuk membeli sebotol air mineral. Dia secara naluriah ingin membayar menggunakan saldo di ponselnya, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sistem super kaya yang baru saja dia ikat, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Jadi, dia memilih membayar dengan sidik jari. Ding! Sistem super kaya telah berhasil membayar $0,5. Sebotol air mineral dibagikan. Benar-benar berhasil. Dominic bergumam pada dirinya sendiri, memegang air mineral. Kemudian dia melihat informasi di panel. Pemilik, Dominic Lewis. Saldo, 9,99,999,999,999,5. Konstitusi, 15 lemah. Vitalitas, 28 biasa. Keterampilan, Anda dapat menambahkan dengan bebas. Perlu membayar dengan poin kaya. Poin kaya, 0. Hahaha. Dominic tiba-tiba tertawa keras. Sistem super kaya benar-benar nyata. Artinya, mulai sekarang, dia lebih kaya dari semua orang di dunia. Orang terkaya di dunia bukanlah apa-apa. Untuk di peringkat di Forbes bukanlah apa-apa. Kalian semua tidak memiliki sebanyak saya. Mulai sekarang, saya... Dominic Lewis,
akan mengubah hidup saya. 20 tahun pertama terlalu menyedihkan. Selama beberapa dekade berikutnya, saya ingin menjalani kehidupan yang indah, bebas, dan tidak terkendali. Semua orang yang merendahkanku akan menyesalinya. Setelah dia tenang, dia datang ke Hotel Golden Leaf. Dia akan makan dulu karena dia sudah sangat lapar sehingga dia tidak bisa berjalan. Ini adalah hotel terbaik dan mahal di Sylvania. Begitu dia dan Sandra melewatinya, dia mengatakan bahwa dia mendambakan makan di hotel bahkan dalam mimpinya. Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Begitu Dominic memasuki pintu, seorang staf layanan yang tinggi dan berkulit putih mendekatinya. Saya di sini untuk makan. Jawabnya. Bolehkah aku tahu berapa banyak dari kalian yang akan makan? Tanya anggota staf dengan sopan. Saya satu-satunya. Pak. Begini dia memberi isyarat untuk mengundangnya masuk. Dominic mengira staf layanan akan membawanya langsung ke makan malam, tetapi ternyata dia membawanya ke meja depan. Pak, apa kamu punya kartu anggota? Berdiri di meja depan, anggota staf layanan lainnya bertanya. Staf layanan hampir tampak seperti pramugari. Hampir semuanya tingginya lebih dari 5,6 kaki, dengan kulit cerah dan kaki panjang. Tidak, jawab Dominic. Pak, maafkan saya. Makanan di sini semuanya high-end dan diimpor dari luar negeri. Selain itu, kami membuangnya jika kami tidak selesai menggunakan makanan di penghujung hari untuk memastikan bahwa makanan selalu benar-benar segar, jadi harga di sini akan jauh lebih tinggi daripada di luar. Jika Anda tidak memiliki kartu anggota, Anda harus membayar setoran tertentu untuk makan. Bagaimana cara mendapatkan kartu anggota? Pak, untuk kartu anggota hotel kami, itu akan menjadi $150.000 untuk anggota biasa, $300.000 untuk anggota senior, dan $800.000 untuk VIP. Kalau begitu persiapkan satu untukku juga. Pak, berapa yang ingin kamu bayar? 15 juta untuk memulai. Pak, berapa banyak yang kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas sekarang resepsionis itu tergagap. Saya mengatakan $15 juta dulu. Pak, apakah kamu yakin? Saya yakin. Pak, tolong tunggu sebentar. Manajer kami akan segera datang. Lalu dia mengeluarkan walkie-talkie. Apakah kamu di sana, Miss Chambers? Silakan datang ke aula. Dia mungkin mengira Dominic ada di sini untuk membuat masalah. Dia tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli kartu keanggotaan seharga $15 juta. Jadi dia langsung menelepon manajernya. Mengerti suara tajam datang dari walkie-talkie. Segera setelah itu, seorang wanita cantik berusia 20-an yang mengenakan setelan hitam profesional datang. Kecantikan ini jelas satu tingkat lebih tinggi daripada staf lain dalam setiap aspek dan pantas menjadi manajer. Ada apa? Manajer cantik itu bertanya sambil berjalan ke meja depan. Anggota staf membisikkan beberapa kata ke telinganya. Pak, apakah Anda akan membeli kartu anggota senilai $15 juta? Tanya manajer itu. Iya, jawabnya. Apakah Anda yakin ingin menyetor $15 juta untuk itu? Iya. Manajer cantik itu mulai mengoperasikan komputer meja depan dan bertanya, Pak, bank mana yang akan Anda gunakan? Semuanya terserah kamu. Bagaimana dengan metode pembayarannya? Sidik jari. Baiklah, Pak. Silakan periksa apakah jumlahnya benar. Kemudian, harap konfirmasi dan letakkan jari Anda di atasnya. Dia mengarahkan komputer ke arah Dominic dan menunjukkan jumlahnya. Dia melihatnya dan memastikannya. Dia kemudian mengklik untuk menyetujuinya dan meletakkan jarinya di pemindai. 3 detik kemudian, suara mekanis terdengar. Pemindahan itu berhasil. Kami berhasil menerima $15 juta dari transfer. Saat ini, 6 atau 7 anggota staf layanan yang elegan, termasuk manajer, semuanya tersentak. Mereka telah meremehkannya, tetapi sekarang mereka sangat mengaguminya.
Mereka tidak sabar untuk mengenalnya. Bab 3 Kamar Sharon. Sharon Chambers telah menjadi manajer lobi Hotel Bintang 8 ini selama lebih dari 3 tahun. Dia telah melihat banyak orang kaya yang bernilai puluhan atau ratusan miliar dolar. Bagaimanapun, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang-orang dengan status tinggi. Meskipun kartu keanggotaan di sini dapat dikembalikan, dan ada banyak perusahaan besar yang menghabiskan jutaan dolar untuk pelanggan mereka di sini sepanjang tahun, itu pasti pertama kalinya mereka melihat seseorang membeli kartu keanggotaan senilai 15 juta dolar sekaligus. Orang ini harus memiliki nilai aset lebih dari 1 miliar dolar. Jika tidak, dia tidak akan berani sembrono. Meskipun selebritas peringkat teratas di Forbes bernilai ratusan miliar, begitu dia mendekati lingkaran ini, Sharon menyadari bahwa ada begitu banyak orang kaya yang tidak dikenal. Mereka yang terdaftar di Forbes mungkin bahkan tidak mencapai 1% dari mereka. Kebanyakan orang kaya tidak menonjolkan diri. Orang di depan mereka jelas salah satu yang terkaya. Dia masih sangat muda, pasti anak generasi kedua yang sangat kaya dari keluarga yang tidak dikenal. Faktanya, ketika dia baru saja melihat Dominic, Sharon telah merendahkannya. Dia memperkirakan bahwa pakaian yang dikenakan padanya bernilai kurang dari 30 dolar. Ketika dia mendengar bahwa dia akan membeli kartu anggota senilai 15 juta dolar, dia diam-diam mengira dia ada di sini untuk membuat lelucon. Namun, karena profesionalismenya, dia tetap meminta Dominic dengan patuh dan mengatur pembayaran untuknya. Dia telah menunggu untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi jika pembayaran tidak berhasil. Dia telah siap untuk menelpon penjaga keamanan tetapi tidak menyangka pembayarannya akan berhasil. Dia seharusnya tidak menilai buku dari sampulnya. Sharon yang pernah mengenal kelas atas ini sangat ingin mencapai level itu. Dia bahkan bermimpi melangkah ke lingkaran itu. Meskipun banyak orang kaya telah memberikan petunjuk kepadanya, Sharon sebenarnya tidak menginginkan orang-orang itu. Kebanyakan dari mereka hanya ingin mendapatkan tubuhnya. Dan menurut apa yang dia ketahui, tidak satupun dari mereka yang benar-benar kaya. Dia menginginkan bangsawan sejati. Orang-orang ini pada dasarnya sangat rendah hati. Pemuda di depannya jelas satu. Dia menghabiskan 15 juta dolar untuk mendapatkan kartu anggota untuk makanannya. Orang ini memenuhi persyaratannya. Dia masih muda, kaya, dan rendah hati. Dia memutuskan untuk bergantung padanya. Dan ini adalah kesempatan terbaik yang dia miliki untuk mengubah nasibnya. Dia tidak bisa melewatkannya. Dia sangat percaya diri. Resepsionis yang baru saja memanggil manajer sangat menyesal. Jika dia langsung menanganinya untuk Dominic, maka kesepakatan bisnis ini akan menjadi miliknya. Tetapi setelah menelpon manajer, dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Sharon sadar dan berkata kepada Dominic, "Pak, tolong tunjukkan KTP Anda. Saya akan mendaftarkan kartu keanggotaan untuk Anda." Dia menyerahkan kartunya padanya. Faktanya, dia sudah melihat sikap asal-asalan pihak lain. Mereka bahkan belum meminta KTP-nya sekarang. Bagaimana dia bisa mendapatkan kartu anggota? Mereka hanya memintanya setelah transfer berhasil. Jelas, mereka tidak percaya bahwa dia benar-benar ingin mentransfer 15 juta dolar. Namun, Dominic tidak peduli. Dia telah menderita banyak penghinaan selama 20 tahun terakhir dan pihak lain sebenarnya cukup sopan. Jika itu terjadi di tempat lain, dia akan diusir oleh penjaga keamanan. Saya seorang mahasiswa Universitas Jacquinion di dekatnya. Mulai sekarang, saya akan makan 3 kali sehari di sini. Harap pastikan bahwa Anda menggunakan bahan-bahan terbaik untuk sarapan, makan siang, dan makan malam saya. Jika saya tidak muncul, buang saja dan terus siapkan makanan berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut lagi. Jika mereka menggunakan bahan-bahan terbaik untuk 3 kali makan sehari, biayanya ratusan ribu dolar. Jika dia tidak datang, buang saja makanannya secara langsung.
Ini terlalu berlebihan. Kaya tidak bisa menggambarkan ini. Ini hanyalah orang super kaya. Apalagi dia masih mahasiswa di Universitas Jakinion. Dia masih sangat muda namun sangat kaya. Ini pasti legenda pria kaya dan tampan. Semua orang memandang Dominic dengan kagum. Mereka semua ingin mengenalnya lebih baik. Tidak masalah meskipun mereka harus berkorban sedikit. Mereka tidak berani berharap untuk menikah dengan pria kelas atas, tetapi selama mereka bisa lebih dekat dengannya, mereka akan mendapat banyak keuntungan. Jika dia memberikan petunjuk, orang-orang ini mungkin akan berbaris untuk naik ke tempat tidurnya. Oke, Tuan Lewis, kami akan melakukan apa yang Anda minta. Setelah mendapatkan kartu keanggotaan, Dominic dibawa ke kamar pribadi yang mewah. Pak Lewis, ini adalah kamar pribadi terbaik di hotel kami. Kita akan menyajikan hidangannya nanti. Ini kartu nama saya. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda dapat menghubungi saya. Saya akan memberikan layanan terbaik. Sharon memberi Dominic sebuah kartu nama pribadi. Itu bukan dari hotel, tapi telah dicetak sendiri dan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi standarnya. Dominic mengambil kartu namanya. Tangan Sharon yang ramping dan ramping dengan ringan menyentuh punggung tangannya. Tindakannya, baik disengaja atau tidak, membuatnya merasa geli. Sungguh tangan yang halus. Wanita ini sangat pandai menyihir orang. Dia benar-benar penggoda pikir Dominic. Segera, meja itu penuh dengan piring. Ada berbagai macam bahan kelas dunia seperti lobster, abalone, kepiting kaisar, sirip hiu, sarang burung, steak tomahawk, foie gras, ham, dan kaviar. Setiap hidangan terlihat sangat enak, dan itu membangkitkan nafsu makannya. Ada juga sebotol Lovek tahun 1983. Hidangan itu diperkirakan harganya lebih dari $150.000. Dominic tidak mungkin menghabiskan semuanya, tapi dia tidak peduli. Sekarang dia benar-benar tidak punya apa-apa selain uang. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, buang saja. Dominic menggigit mereka masing-masing. Layak menjadi hotel bintang 8. Hidangannya aromatik, enak, dan penuh warna. Pak Lewis, bagaimana rasanya? Sharon bersandar di belakangnya dan bertanya. Karena mereka sangat dekat satu sama lain, Dominic bisa merasakan napas panasnya mengenai bagian belakang lehernya, yang sangat nyaman. Lumayan, lumayan. Tidak heran ini adalah hotel kelas atas. Semua hidangannya enak dipandang. Saya sangat puas. Senang rasanya Anda puas. Selamat menikmati makanan Anda. Anda bisa menelpon saya jika Anda butuh sesuatu. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Sharon merasa sudah waktunya untuk pergi. Miss Chambers, saya tidak bisa menghabiskan begitu banyak hidangan sendirian. Terlebih lagi, rasanya seperti saya melibatkan sesuatu tanpa seorang wanita cantik bergabung dengan saya. Apakah Anda ingin makan malam dengan saya? Tanya Dominic. Dia benar-benar berpikir bahwa Sharon tidak terlalu buruk. Entah itu sosoknya atau wajahnya, dia adalah yang terbaik. Selain itu, pakaiannya menonjolkan kelebihannya. Aromanya bisa membangkitkan gairah seorang pria. Gerakan kasualnya akan membuat jantungnya berdebar-debar. Dia akan sangat rela makan dengan keindahan seperti itu. Ini, Tuan Lewis, ini tidak pantas. Dan saya sedang bekerja sekarang, kata Sharon ragu-ragu. Sebenarnya, dia menginginkan ini. Meskipun dia adalah manajer lobi di sana, dia tidak pernah makan banyak bahan terbaik di atas meja. Namun, dia tahu bahwa cara terbaik untuk merayu seorang pria adalah dengan menjaga jarak. Godaan seorang wanita telanjang tidak pernah sekuat orang yang mengenakan gaun transparan. Jam kerja. Itu hanya alasan. Jika dia benar-benar harus menemani seorang VIP untuk makan, bahkan jika bosnya tahu, dia hanya akan memujinya. Selain itu, dia tidak langsung menolaknya.
Dia hanya mengatakan bahwa itu tidak pantas. Jawaban ini bisa memicu daya saing Dominic. Benar saja, dia berbicara. Apa yang tidak pantas tentang itu? Jika Anda terlibat masalah dengan bos Anda, katakan saja, saya akan pergi dan menemukannya. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan membeli hotel secara langsung. Saya akan membiarkan Anda menjadi bos, katanya dengan berani. Kalau begitu aku akan patuh dengan hormat. Dia duduk dan mulai menyajikan anggur untuk Dominic. Jika dia terus mencari alasan, dia mungkin akan membuatnya marah. Waktunya tepat. Adapun ucapan Dominic yang lewat bahwa dia akan membeli hotel dan membiarkannya menjadi bos, dia hanya menertawakannya. Itu adalah lelucon. Hotel ini akan menelan biaya setidaknya 2 miliar dolar. Meskipun dia sangat memikirkannya, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja, dia hanya merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan ini, bukan keluarganya. Saat ini, banyak orang bernilai beberapa miliar atau bahkan ratusan miliar dolar, tetapi sebagian besar kekayaan mereka terikat pada aset virtual seperti saham. Sangat sedikit orang yang memiliki uang tunai miliaran dolar. Orang-orang ini adalah bangsawan sejati. Jika Dominic benar-benar membeli hotel gaun emas ini dan membiarkannya menjadi bos, dia benar-benar akan mengikutinya dengan sepenuh hati dan bersedia mati untuknya. Dominic tidak tahu apa yang dipikirkan Sandra saat itu. Kalau tidak, dia akan langsung membeli hotel itu, bukan masalah besar. Mereka berdua berbicara dan tertawa selama makan. Bab 4, Jewel International Residence. Setelah Dominic selesai makan, dia keluar dari hotel bintang 8. Dia melirik ke pintu masuk hotel di belakangnya saat Sharon dan beberapa pelayan membungkuk untuk mengantarnya pergi. Dominic merasa dunia tiba-tiba menjadi begitu indah. Dengan semua yang dia miliki sekarang, Sandra tidak berarti apa-apa baginya. Jika dia menginginkannya, dia bisa mendapatkan 3.000 wanita cantik untuk berkencan dengannya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tentu saja, dia ingin membeli rumah. Dominic tidak ingin tinggal di asrama sekolah lagi. Awalnya, ada 4 orang. Sekarang, hanya ada 2 orang yang tinggal di dalamnya. 2 lainnya punya pacar dan menyewa kamar di luar. Apalagi, yang tersisa akan mantap dengan pacarnya, jadi dia berencana untuk pindah juga. Dominic awalnya ingin menyewa rumah di luar dan tinggal bersama Sandra juga, tetapi dia menolak. Hatinya sakit ketika dia memikirkan bagaimana Sharon tidur dengan Liam Holt hanya dalam beberapa hari. Sial. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan memaksanya. Tapi sekarang, saya biarkan bocah itu, Liam Holt, memanfaatkannya. Dominic mengutuk dalam hatinya. Pada saat itu juga, telepon bekas Dominic berdering. Dominic mengangkat teleponnya dan melihat ke layar. Itu adalah teman sekamarnya, Peyton Lloyd. Meskipun dia telah pindah untuk menjalani kehidupan yang nyaman dengan pacarnya, mereka masih memiliki hubungan yang baik karena mereka telah hidup bersama selama lebih dari setahun. Selain itu, biaya akomodasi sekolah dikaitkan dengan biaya sekolah. Meskipun mereka tidak tinggal di sekolah, biaya akomodasi mereka tetap dibayar. Penyewa lama sesekali akan kembali ke asrama mereka untuk nongkrong. Dominic mengangkatnya. Dom, kamu di mana? Kami berada di rumah sakit sekarang. Dokter, Chapman berkata bahwa Anda pergi. Kita semua mendengar tentang perpisahan itu. Jangan melakukan hal bodoh. Saat suasana hati Anda lebih baik, kami bisa menjadi wingman Anda dan membantu Anda menemukan pacar yang lebih baik. Suara cemas Peyton mengalir dari telepon. Mendengar ini, Dominic sedikit terhibur dan berkata, Peyton, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya melakukan hal-hal bodoh? Jangan khawatirkan saya. Saya akan segera kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kalau begitu, katakan padaku, di mana kamu sekarang?
Kami akan menemukanmu. Tidak, saya sudah pulang. Jangan khawatir. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Betulkah? Tentu saja. Senang rasanya kembali dan bersantai. Ingatlah bahwa Anda masih memiliki keluarga dan kami. Kami semua peduli pada Anda. Jangan khawatir. Saya tidak bodoh. Jangan khawatir. Saya menutup telepon. DJ International Residence. Rumah-rumah di sini adalah yang termahal di Sylvania. Harga rata-rata di sana adalah $30.000 ke atas. Tentu saja, lokasinya juga yang terbaik. Seluruh J International Residence dikelilingi oleh sungai dengan hanya satu pintu keluar. Pemandangannya sangat indah. Hanya ada 6 bangunan 38 lantai. Yang terkecil berukuran lebih dari 240 yard persegi dan yang terbesar lebih dari 1000 yard persegi. Disinilah orang terkaya dari orang kaya tinggal. Ada mobil mewah di mana-mana di tempat parkir dan mereka yang memiliki mobil dengan harga di bawah 150.000 terlalu malu untuk masuk ke kediaman. Dominic mendekati lobi penjualan J International Residence. Ketika dia memasuki aula, itu sedikit kosong. Hanya 5 atau 6 agen properti yang duduk bersama dan mengobrol. Ketika mereka melihat Dominic masuk, tidak ada dari mereka yang mau menghiburnya. J International Residence telah dijual selama 3 tahun, tetapi rumahnya belum terjual habis. Itu benar-benar terlalu mahal. Tidak ada yang mampu membeli rumah kecil senilai puluhan juta dolar. Ada cukup banyak orang yang datang untuk melihat rumah-rumah tersebut ketika mereka pertama kali memulai bisnis. Mereka yang mampu membeli rumah sudah lama melakukan pembelian, sedangkan mereka yang tidak cukup kaya masih tidak dapat memenuhi harga selangit. Oleh karena itu, sebagian besar staf asli telah pergi setelah menerima komisi jutaan dolar. Saat itu, harga komisi hanya 1/1000 dari harga. Sekarang, komisi sudah naik menjadi 1%, tapi masih sulit untuk menjual 2 dalam setahun. Banyak orang di sana untuk membangun jaringan. Saat Dominic masuk, para agen melihat pakaiannya yang lusuh dan berasumsi bahwa dia tidak akan mampu membeli rumah. Jadi, mereka terus memikirkan urusan mereka sendiri dan tidak memperhatikannya sama sekali. Dominic juga merasa sedikit malu. Jelas, mereka tidak mau berbicara dengannya. Tidak ada seorang pun di meja depan. Meskipun dia ingin bertanya, dia tidak tahu siapa yang harus didekati. Namun, setelah berdiri di lobi selama 2 atau 3 menit, seorang wanita muda berusia sekitar 26 atau 27 tahun keluar dari toilet. Jesse Chesler baru saja bergabung dengan pusat penjualan bulan lalu. Faktanya, tawaran ini dibuat hanya setelah pamannya meminta seseorang untuk memberi majikannya $1.500. Dia berasal dari sebuah desa kecil dan berasumsi bahwa dengan pergi ke tempat yang mewah untuk menjual rumah, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan menerima pelanggan potensial sama sekali, bahkan setelah sebulan. Sudah lebih dari sebulan, dan jumlah total orang yang datang untuk melihat rumah dapat dihitung dengan 2 tangan. Begitu tamu memasuki rumah, karyawan senior bergegas untuk menerimanya. Tidak ada kesempatan sama sekali. Apalagi, selama 1 bulan atau lebih dia berada di sana, J International Residence tidak menjual 1 rumah pun. Begitu dia keluar dari toilet, dia melihat seorang pria muda seusianya berdiri di aula. Karyawan tua itu sepertinya tidak berniat menerimanya, jadi dia berjalan mendekat. "Pak, apakah kamu di sini untuk melihat sebuah rumah?" Jesse bertanya sambil berjalan ke Dominic. "Iya." Dominic menjawab. Jesse sangat gembira. Dia akhirnya sempat mengajak tamu untuk melihat rumahnya. "Nah, jenis rumah apa yang ingin kamu lihat, Pak? Jenis rumah apa yang kamu punya di sini?" Jesse memperkenalkan daftar itu kepadanya. Tidak banyak kamar tersisa, sehingga pilihan untuk Dominic terbatas.
Akhirnya, dia memilih apartemen besar di lantai 22, gedung ketiga. Jesse mengambil kunci dari meja depan, dan mereka berdua pergi mengunjungi apartemen. Begitu mereka berdua pergi, orang-orang di aula mulai bergosip. Apakah kita yakin dia ada di sini untuk melihat apartemen? Dia jelas pecundang. Apakah dia tahu di tempat seperti apa dia? Benar sekali. 1 yard persegi sudah cukup baginya untuk bekerja keras seumur hidup. Hanya seorang pemula seperti Jesse yang mau repot-repot mengajaknya menonton. Bukankah itu buang-buang waktu? Dia pasti dari pedesaan karena dia jelas tidak tahu harga rumah di sini. Ketika dia tahu, dia akan ketakutan. Haha, ya, kita akan melihatnya membodohi dirinya sendiri ketika dia selesai memilih. 2 jam kemudian, Dominic dan Jesse kembali ke ruang penjualan. Mereka berdua duduk di sofa di sudut aula. Jesse membuatkan secangkir teh untuk Dominic. Tuan Lewis, apakah kamu puas dengan apartemen yang kita lihat? Jesse duduk di seberang Dominic dan bertanya. Tidak terlalu. Posisi gedung ketiga tidak bagus. Apakah masih ada ruang tersisa di gedung pertama? Dominic merasa bahwa lokasi gedung pertama adalah yang terbaik. Karena dia ingin membeli rumah dan tidak kekurangan uang, dia pasti hanya ingin membeli yang terbaik. Pak Lewis, tunggu sebentar. Biar saya periksa. Jesse mengambil tablet dan mulai memeriksa detail bangunan pertama. Pak Lewis, karena lokasi gedung pertama lebih baik, hanya ada 1 apartemen yang tersisa. Ini adalah sebuah flat besar yang menempati lantai 37 dan ke-38. Ini adalah apartemen utama dari gedung pertama dan luasnya 1.500 meter persegi. Secara pribadi, saya merasa agak mahal. Saya tidak akan menyarankan Anda memilih daftar ini. Oh, bolehkah aku pergi dan melihat-lihat? Dominic bahkan tidak repot-repot bertanya tentang harganya. Dia hanya ingin melihat rumahnya. Ya, tapi... Baiklah, ayo kita lihat. Dia menyela. Jesse berpikir sejenak sebelum menjawab, Oke, Pak Lewis, tunggu sebentar. Saya akan ambil kuncinya. Dia kembali dengan kuncinya. Saat mereka akan pergi, seorang karyawan parubaya yang cantik tidak jauh dari sana angkat bicara. Jesse, apa kalian berdua akan melihat apartemen utama gedung pertama? Dia ada di dekatnya dan kebetulan mendengar percakapan mereka. Ya, Lance. Jesse, bukankah aku pernah menyebutkan ini padamu sebelumnya? Tidak ada orang biasa yang dapat melihat rumah-rumah di sini, apalagi apartemen utama dari gedung pertama. Interiornya dirancang oleh tuan-tuan asing. Jika ada kerusakan, apakah Anda berdua akan mampu membayar biayanya? Lance, aku akan berhati-hati. Jesse, kamu baru saja tiba, jadi kamu tidak mengerti norma-norma di sini. Anda pasti memiliki mata yang baik dalam bisnis ini. Lihatlah dia. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang mampu membeli rumah ini? Lance menunjuk Dominic dan berkata, Lance, aku yakin Pak Lewis bukan orang seperti itu. Karena kamu tidak mau mendengarkanku, terserah kamu. Tapi setelah kamu keluar, kamu harus membersihkan lantai dan tidak meninggalkan jejak kaki. Apakah kamu mengerti? Mengerti, Lance? Setelah mengatakan itu, Jesse langsung menuju ke lantai atas gedung pertama bersama Dominic.